Begitu banyak perubahan di ajang MotoGP kurun waktu satu dekade terakhir, seperti dimulainya era mesin 1000 cc 4 tak pada musim 2012. Kemudian, dalam satu dekade ini, perang ban pada kelas tertinggi kejuaraan dunia balap motor juga berakhir, karena Michelin berstatus sebagai pemasok bahan tunggal. Kemudian, ada juga regulasi kewajiban semua tim menggunakan satu sistem elektronik baik software maupun hardware buatan Magneti Marelli. Dari sudut pandang persaingan, banyak juga pembalap hebat bermunculan. Dan berikut kita akan merilis daftar 5 pembalap terbaik MotoGP pada satu dekade terakhir, yaitu 1. Marc Marquez, yaitu nama paling menonjol di MotoGP pada periode satu dekade terakhir. Dia langsung mencuat usai naik kelas ke MotoGP pada musim 2013. Bayangkan, ia meraih titel juara dunia. Gelar tersebut melengkapi gelar juara di kelas 125cc tahun 2010 dan kelas Moto2 di musim 2012. Sampai musim 2019, ia sudah merasakan 8 gelar juara dunia dan 6 gelar diantaranya merupakan gelar di MotoGP. Praktis, satu-satunya tahun di mana ia gagal juara dunia adalah musim 2015. Marquez dikenal sebagai pembalap yang super konsisten, sempat sering terjatuh dan mengalami serangkaian cedera pada awal karir di MotoGP. Kini ia sudah bisa mengatasi kelemahan itu. Terbukti di musim 2019, ketika finish ia selalu berada di urutan pertama atau kedua. Sayang, di musim 2020 ini ia mengalami cedera di MotoGP Jerez. Kita tunggu kembalinya sang baby alien ini di MotoGP. 2. Jorge Lorenzo, sosok paling penting di awal MotoGP pada periode 2010-an. Karena kehadirannya, sosok Valentino Rossi memiliki rival yang sangat kuat. Lorenzo bahkan merasakan gelar juara dunia pada musim 2010, 2012, dan 2015. Hanya saja kepindahannya ke Ducati pada musim 2017 jadi awal momen menurun dalam karirnya. Ya, ia memang merasakan 3 kemenangan di tahun kedua bersama Ducati. Namun semua itu sudah terlambat, karena tim sudah mengumumkan tidak lagi bekerja bersamanya musim 2019. Kemudian, Lorenzo memutuskan hengkang ke Honda, alih-alih menyaingi Marquez sebagai rekan setim. Ia bahkan gagal finish 10 besar di MotoGP 2019. Puncaknya, ia memutuskan pensiun penghujung tahun ini. Namun satu penilaian tidak berubah, Lorenzo tetap sosok pembalap hebat dalam satu dekade terakhir. 3. Casey Stoner. Sosok Stoner memang hanya menjalani 3 tahun pertama pada satu dekade terakhir ini. Namun, raihan yang didapatkannya belum bisa disamakan pembalap manapun sampai dengan sekarang. Bersama Honda, ia bisa mengunci titel juara dunia pada MotoGP 2011. Kala itu, ia sangat dominan, hanya sekali finish di luar podium dan merasakan 10 kemenangan. Alhasil, Stoner bisa mengejar titel juara dunia MotoGP bersama 2 motor berbeda. Karena sebelumnya, ia sudah menjadi terbaik bersama Ducati musim 2007. Sayang, bakat hebatnya harus berhenti begitu dini. Ia mengejutkan dunia ketika mengumumkan pensiun di penghujung musim 2012. And I can't see the ground. Can we stop this gravity? It keeps bringing me down. I can't breathe and I don't wanna die. Can we stop this gravity? 'Cause I don't wanna say goodbye. 4. Valentino Rossi. Satu dekade terakhir merupakan momen sulit untuk seorang Rossi karena berstatus juara dunia 9 kali. Kini ia mulai dihadapkan dengan fakta banyaknya rival kompetitif, mulai dari Stoner, Lorenzo, sampai Marquez. Alhasil, sampai sekarang, ia belum bisa lagi merasakan gelar juara dunia. Karirnya juga sempat meredup saat memutuskan hengkang ke Ducati pada musim 2011 dan 2013. Kemudian akhirnya kembali ke Yamaha. Bersama Yamaha, ia nyaris jadi juara dunia di tahun 2015. Meskipun begitu, Rossi tetap layak masuk daftar ini. Karena walau bagaimanapun tidak banyak atau bahkan mustahil bagi pembalap lain seusia The Doctor masih kompetitif hingga umurnya sekarang yang ke-41 tahun.
5. Dani Pedrosa, salah satu pembalap terhebat di MotoGP tanpa pernah merasakan gelar juara dunia. Dia nyaris jadi juara dunia dalam satu dekade terakhir, hanya saja selalu berakhir sebagai runner-up pada musim 2010 dan 2012. Pedrosa juga dikenal sebagai pembalap yang rentan cedera. Namun selain itu, ia juga membuktikan sebagai pembalap yang kompetitif. Karena musim 2018, ia berstatus pembalap yang setidaknya merasakan satu podium setiap musimnya di MotoGP. Kini pembalap asal Spanyol ini sudah pensiun. Dia mengambil pekerjaan sebagai pembalap penguji KTM. Musim 2019, KTM mulai menunjukkan bisa memproduksi motor kompetitif. Tentu itu berkat andil seorang Pedrosa. Itulah 5 pembalap paling kompetitif dan paling hebat di satu dekade terakhir. Semoga teman-teman suka dan bisa mendapatkan pelajaran di video ini. Sampai jumpa di video saya selanjutnya. See you.